Ya, pemerintah akan mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui satu pintu, yakni Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pemerintah pun menerbitkan payung hukumnya berupa peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF di DPR RI. Presiden Prabowo menegaskan penerbitan PP tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor dan meningkatkan penerimaan negara. Adapun implementasi kebijakan wajib ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam tersebut akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama sebagai masa transisi yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sedangkan tahap kedua atau pemberlakuan penuh dimulai pada 1 September 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan mengupas kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia KAIN. Kemudian juga sudah bergabung Mas Abra Talatov, Kepala Pusat Pangan Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Santi, apa kabar? Baik, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Abra, apa kabar? Baik, Mas Pras. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita ke KAIN terlebih dahulu nih. Pandangan dari Bu Santi ya terkait dengan rencana pemerintah yang akan mewajibkan ekspor satu pintu nih untuk komoditas sumber daya alam kita begitu, dengan tujuan tadi untuk bisa mengamankan tata kelolanya, penerimaan negara begitu di sana, Bu Santi. Baik, Pak. Pertama saya menjawab ini dengan dua bagian ya. Oke. Kalau dari kacamata pengusaha, mereka agak deg-degan karena belum tahu sistemnya bagaimana, tata kelolanya seperti apa, kedepannya kira-kira price level height sama low ceiling sama down height-nya seperti apa. Itu yang pertama, itu dari segi pengusaha mereka masih yang agak dalam kondisi shock, kaget gitu ya, kalau ini bisa ambil gitu. Yang kedua juga banyak kan middleman ya Pak, middleman ini kan juga memang cukup bermain ya dalam menentukan harga ya gitu. Jadi harga itu memang Indonesia tidak terlalu kompetitif karena memang harganya sangat fluktuatif. Ada under invoicing, ada transfer pricing, ada juga permainan-permainan lain gitu. Jadi dari segi pengusaha mereka justru agak shock dan juga masih penasaran gitu ya, pengen tahu ini bagaimana sih kayak apa. Karena mereka belum selesai dengan shock dan antara udah ada shock baru lagi yang itu export house begitu ya. Itu dari pengusaha. Tapi kalau saya dari segi ekonomi sendiri Pak, saya melihat ini sebuah langkah yang memang tepat untuk Indonesia karena akan membuat posisi Indonesia sebagai negara itu kompetitif, dan ini yang kita butuhkan sekarang karena kita punya competitiveness ini sekarang sering sekali diganggu atau diobak-obak dengan pebisnis gitu. Jadi mungkin di sini pemerintah ingin mengambil alih, kalian boleh berbisnis tapi I make the rule. Jadi ini suatu langkah yang positif ya menurut saya sebagai ekonom. Ini cukup positif ya untuk memangkas beberapa hal-hal kecurangan dan
dan untuk juga menentukan sebuah stability, market stability. Oke. Karena kalau sekarang kita lihat market stability juga tidak ada gitu. Nanti resiko-resikonya mungkin nanti saya bisa share ke depannya ya pada saat kita membahas pada saat resiko gitu. Gitu, Pak. Baik, itu dia ya, kepandangan dari sisi pelaku usaha juga dari sisi pelaku ekonomi begitu ya di sana ya, menyikapi dengan kebijakan satu pintu. Ternyata memang ini bisa meningkatkan lah kalau bisa disampaikan begitu competitiveness Indonesia sendiri untuk ekspor komoditas sumber daya alam. Nah, Indef sendiri, Mas Abra melihat bagaimana dengan kebijakan ini? Apakah sudah tepat momentumkah atau momentumnya saat ini kah atau bagaimana? Iya, Mas Pras. Jadi mungkin saya pertama ingin mencoba memahami background ya konteks dari lahirnya kebijakan pemerintah ini untuk ekspor satu pintu sumber daya alam. Pertama saya mungkin melihat dari kacamata makroekonomi di mana sekarang bangsa kita sedang menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa besar ya, salah satunya dari indikator nilai tukar rupiah kita ya. Nilai tukar rupiah itu kan sebetulnya mencerminkan bagaimana fundamental ekonomi kita di domestik maupun kemampuan kita dalam bersaing di kancah internasional, konteksnya lah ekspor impor. Nah, ketika cadangan devisa kita sekarang ini juga mengalami terus tergerus ya karena memang Bank Indonesia harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita. Nah, itu kan pemerintah juga mencari cara ya bagaimana juga untuk menjaga kepercayaan investor ya terhadap stabilitas makroekonomi kita, baik di sisi domestiknya menjaga daya beli masyarakat, kemudian government spending. Nah, yang penting juga adalah bagaimana potensi penerimaan negara ini yang dianggap menjadi salah satu cara nih pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi kita. Nah, karena dalam pidato Pak Presiden kemarin kan salah satu slide yang ditampilkan kan dalam 34 tahun terakhir ya Indonesia Ya. mengalami potensial loss mencapai 15.400 triliun rupiah. Nah, salah satunya karena adanya indikasi under invoicing ya, kemudian juga transfer pricing dan sebagainya yang diindikasikan memang dilakukan dengan modus ya ekspor sumber daya alam kita baik CPO, batu bara dan komoditas sumber daya alam lain. Nah, itulah saya mencoba membaca suasana batin pemerintah Oke. ataupun presiden. Salah satu cara yang memang harus diambil secara tegas adalah dengan melakukan kontrol ya dengan memastikan bahwa eh, transaksinya tetap dilakukan oleh swasta gitu Mas. Cuman medianya ya untuk memastikan tadi tidak jadi lagi transfer pricing dan juga under invoicing adalah melalui negara melalui Danantara dengan membentuk ya entitas baru. Nah, saya pikir itu juga barangkali yang pastinya akan mengejutkan industri dan juga masyarakat adalah karena adanya informasi yang mendadak gitu Mas. Ya. Nah, dan kita memang mendengar ada masa transisi nih sampai bulan Desember artinya eh, secara bisnis to bisnisnya akan dilakukan secara tetap sama ya Oke. antara eksportir dengan negara mitra tetapi hanya melaporkan. Nah, mungkin dalam masa transisi inilah yang paling penting bagaimana sosialisasi dan juga aturan main tadi termasuk juga concern dari Bu Santi dan industri jangan sampai ini mendisrupsi ya kontrak-kontrak ataupun model bisnis yang selama ini terjadi dan menciptakan distrust Hmm. terhadap investasi dan juga terhadap mitra dagang kita juga gitu. Jadi memang tentu dalam hal sesuatu kebijakan baru ini pasti akan ada pro kontra, tetapi yang paling penting ya setelah kebijakan ini memang firm akan diimplementasikan, Ya. aturan main dan juga aturan teknis ke depan seperti apa. Itu saya pikir harus segera dilakukan oleh pemerintah. Penjelasan lebih detail lagi Mas Pras. Itu dia ya, dari sisi background memang negara kita memang membutuhkan satu aturan, satu mungkin komando yang lebih kuat begitu ya untuk bisa menjaga dari sisi penerimaan negara kita begitu. Kalau memang ini Anda sampaikan oleh Bu Santi tadi adalah competitiveness juga yang akan dijaga di sana. Tapi kalau dari sisi pelaku usaha begitu, apakah memang sistem ekspor satu pintu ini benar-benar bisa menjadi salah satu pengawasan yang kuat untuk potensi-potensi kebocoran tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Abra kaitannya dengan 30 tahun bahwa under invoicing terjadi begitu di Indonesia, Bu Santi? Kalau saya lihat memang bukan hanya under invoicing ya. Indonesia itu kayak supermarket untuk segala macam kecurangan-kecurangan yang terjadi dan saya tidak hanya ngomong Indonesia, semua negara, hampir semua negara berkembang seperti itu ya. Di sini kata kuncinya Pak di sini adalah kontrol ya. Once you lose control ya,
kita nggak punya visibility untuk semuanya. Dan kondisi sekarang memang memaksa semua pemerintah untuk menata ulang bagaimana sistem keuangan, infrastruktur keuangan, cadangan devisa, saham, marketplace, semuanya ini harus ditata ulang karena Oke. disrupsi pasar yang kita alami terutama 1 tahun terakhir ini begitu besar, di mana kita tidak bisa beroperasi dengan business as usual. You have to do something different, you have to do something out of the box. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada beberapa pengusaha yang tidak akan suka untuk kebijakan ini. Saya yakin ada beberapa yang mungkin tidak suka, dan mungkin ada beberapa yang juga mungkin kehilangan foothold-nya gitu, yang tadinya mereka merasa bahwa ini sumber income mereka, ya akhirnya di situ terpotong. Karena apa? Kembali lagi, kita harus menjadi kompetitif. Untuk menjadi kompetitif itu yang harus ada hal-hal yang harus dilakukan, dan pemerintah saya melihat di sini akan terus mendorong sampai ke situ gitu. Nah, mungkin disrupsi yang kita akan melihat di Indonesia itu ada notabene mungkin, saya tidak bilang ini akan terjadi, tapi mungkin PHK misalkan, karena middleman ini udah tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan yang seperti mereka mendapatkan sebelumnya di under invoicing dan lain-lain gitu kan. Tapi untuk jangka panjang, jika ini dilakukan dengan baik, dengan di-manage secara profesional, dan yang duduk di situ adalah orang-orang profesional, bukan orang titipan, ya, ini akan bagus sekali. Tapi kalau yang masuk di situ adalah orang-orang titipan, berarti korupsi ini akan mulai lagi dilanjutkan bagian kedua dalam bentuk yang dalam kamar yang tertutup gitu kan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu loh. Mudah-mudahan yang duduk di sini orang-orang jujur, orang-orang yang profesional, dan bukan titipan-titipan teman saudara atau apa seperti itu, Pak. Baik Bu Santi, dan kita akan lihat ini ada beberapa komoditas begitu yang masuk dalam aturan ini, ada CPO, batubara, sampai juga dengan tadi ferroalloy. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Bu Santi dan juga Mas Abra. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bagaimana sih kebijakan ataupun skema dari aturan wajib satu pintu untuk ekspor komoditas sumber daya alam di Indonesia. Ini dia, bisa Anda saksikan ada beberapa tahapan begitu ya. Yang pertama, tahap pertama ini adalah masa transisi yang akan berlangsung 1 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026, dan ini adalah pengalihan transaksi dagang ekspor maupun impor antara pembeli di luar negeri dengan penjual di dalam negeri, di mana ini sekitar ada beberapa item, diantaranya ada pre-clearance, kemudian clearance, dan juga post-clearance. Dan selanjutnya di tahap kedua implementasi penuh 1 September 2026, pengalihan transaksi dagang ekspor maupun impor antara pembeli di luar negeri dengan penjual di dalam negeri sepenuhnya nanti oleh badan usaha milik negara. Dan ini tahapannya sama, ada pre-clearance, kemudian clearance, post-clearance. Dan itu dia transisi dan juga implementasi penuhnya. Dan berikutnya kita akan cermati skema-skema dari pengurusan ekspor satu pintu BUMN ini. Yang pre-clearance ini apa saja sih? Yang pertama ada legalitas, kemudian perizinan dan pemenuhan lartas, ya, larangan terbatasnya, kemudian ada kontrak jual beli dan term of payment, skema pembayaran, kemudian ada persiapan barang atau kemasan dan pemesanan ruang kapal, kemudian clearance-nya apa saja, pengurusan dokumen ekspor dan customs clearance, kemudian pengurusan pemuatan dan pengiriman barang, sementara untuk post clearance-nya adalah pembayaran ekspor. Itu dia. Berikutnya, dengan beberapa data yang itu kita akan bahas lebih jauh nih terkait dengan apa saja sih yang perlu kita cermati. Nextnya ada beberapa komoditas nih, tadi ada CPO, kemudian batubara, dan juga paduan besi atau ferroalloy. Kita bahas nanti bersama dengan Mas Abra dan juga Ibu Santi Samdasani. Baik, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini menarik. Tahapan-tahapan ini masih terus dilakukan. Masa transisi yang saat ini juga tengah dilakukan oleh pemerintah berlangsung 1 Juni mendatang sampai dengan 3 Agustus 2026 dengan beberapa komoditas lainnya. Mas Abra, Anda melihat bagaimana? Akankah nanti seperti yang juga mungkin disebutkan oleh Bu Santi, akan muncul dinamika barukah begitu dengan adanya kebijakan baru ini, atau seperti apa? Ya, tentu Mas Pras, ini pastinya akan direspon secara cepat oleh pasar, industri, bahkan juga
petani kita, ya, petani Oke. sawit ya, maupun petambang rakyat dan sebagainya, semuanya pasti akan mengalihkan perhatian secara serius terhadap kebijakan baru ini. Ada dinamika. Nah, yang paling penting sebetulnya kan tujuan utama dari kebijakan ini apa sih ya? Iya. Yang diharapkan sebetulnya kan ingin mendorong ya terciptanya transparansi ya, adanya reformasi tata kelola nih. Nah, reformasi Oke. tata kelola ini kan nanti harus ada target yang bisa terukur. Hmm. Targetnya apa? Pertama, nanti ada peningkatan nilai ekspor kita. Ya, kemudian yang kedua juga peningkatan penerimaan negara kita, biaya keluar dan sebagainya. Dan yang ketiga juga kesejahteraan para petani kita. Jadi pemerintah selain tadi melakukan reformasi di sisi tata kelola, indikator yang jelas bagaimana ini tidak bisa hilir. Nah, yang kedua, Mas Pras, tentu tujuan pemerintah tadi yang utama saya melihat dari kacamata bagaimana bisa meningkatkan ketahanan ekonomi kita di tengah gejolak eksternal ya dengan tadi perbaikan reformasi tata kelola itu nanti dengan adanya dari Danantara seluruhnya itu ruang untuk melakukan fraud ataupun under invoicing maupun transfer pricing itu bisa diminimalisir ataupun dicegah. Tetapi yang paling penting adalah masa transisi. Nah, Oke. masa transisi selama sampai Desember 2026 ini saya pikir penting ya untuk paling tidak menguji ya fase transisi untuk menguji sistemnya seperti apa. Kemudian tadi di proses pre-clearance dan juga clearance penyelesaian kontrak existing. Ini jangan sampai merusak ya kontrak existing sudah berjalan. Nah, itu harus bisa dikomunikasikan dengan baik dan termasuk juga penyusunan SOP yang baru, termasuk juga bagaimana pembentukan harga ke depan. Jadi jangan juga terkesan ada pemaksaan Hmm. dalam kebijakan yang baru ini, Mas. Jadi juga Oke. kita berharap memang nantinya kebijakan yang baru ini bisa diterima secara terbuka oleh industri, ya oleh dinikmati bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh pelaku usaha juga, Mas Pras. Baik, nah dari sisi pelaku usaha, Ken melihat bagaimana dengan tahapan-tahapan yang tadi sudah disampaikan. Ini ada masa transisi 1 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Nah, persiapan apa saja? Mengingat ini kan waktu juga tidak lama lagi begitu. Apakah memang ini juga bisa kita kejar begitu di masa transisi ini untuk penerapan dari reformasi tata kelola kalau Mas Abra tadi sudah sampaikan begitu untuk eksportasi komoditas sumber daya alam kita begitu, Bu Santi. Kalau dari segi pengusaha ya, yang kita lihat itu pertama yang sangat-sangat penting adalah new pricing structure, Pak. Jadi Hmm, begini, kalau pengusaha itu butuh clarity ya, butuh ya, kejelasan. Jadi kalau mereka tidak tahu, karena pembeli juga butuh kejelasan dan barang ini bukan barang murah gitu kan, oke. jumlahnya besar, nilainya ratusan kalau enggak triliun dolar gitu kan revenue-nya gitu. Hmm, Jadi yang pertama new pricing structure itu sangat perlu karena mereka harus membook sales untuk bulan depan dan berikutnya lagi. oke. Yang kedua adalah existing contract. Jangan sampai terjadi turbulence atau gejolak yang sangat besar di mana kita melulus trust existing buyer. Jadi buyer yang sudah langganan kita berpuluh-puluh tahun karena ada transisi ini dan transisinya tidak dijalankan dengan baik, buyer itu jadi kesal, dia pergi ke Malaysia atau dia pergi cari tempat lain. Jadi potential loss of buyer juga ada di sini karena Oke. apa yang dijual Indonesia juga negara lain juga menjual yang sama gitu kan. Iya. Jadi mereka bisa always find a different seller gitu kan. Hmm, Ada beberapa poin yang saya catat di sini ya. Tadi yang Bapak bilang kan term of payment, clearance pre-post, terus iya. documents juga penting gitu kan. Nah, ini kira-kira sekarang yang mengisu letter of landing, LOC dan lain-lain itu siapa gitu. Apakah diambil alih dengan badan yang baru ini atau dijalankan dengan seller. Ini Hmm, juga SOP dan standar juga harus tetap cepat diatur gitu kan. iya. Perpajakan, fees, banking, Hmm, koneksi bankingnya mau seperti apa. Invoicing house yang menjadi sesuatu yang sangat penting karena kalau kita melihat invoicing house di sini itu invoice yang mengeluarkan tetap misalkan seller ya karena dia memang ini. Tapi apa fungsi dari custom house ini? Apa fungsi dari export house ini gitu? oke. Nah, apakah export house mengeluarkan surat-surat, mengeluarkan guarantee, ikut mengambil andal dalam segi delay payment, late payment, barang rusak, barang tidak rusak.
ini juga memang harus diatur karena kan sekarang di atas buyer, di atas seller, ada lagi yang dimasukkan export house. Apakah ada risk sharing di sini antara antara seller dan export house? Apa export house dia cuma murni sebagai clearing hanya untuk melihat oke, kita ini jalan lewat dia tidak mengambil peran dalam bentuk apapun gitu. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan. Ya. Pengalaman saya waktu di India waktu di tekstil itu, export house ini juga justru melakukan invoicing dan yang paling penting adalah litigation dan settlement center karena akan banyak litigation yang bermunculan nanti. Jadi apakah kita sudah berpikir mengenai litigation sama settlement center ini aja banyak sekali Pak. Ada 56 elemen yang saya daftar di sini, mungkin waktunya tidak cukup, mungkin kalau kedepannya bisa saya share Pak. Baik, itu dia beberapa poin yang mungkin harus kita jaga bareng-bareng gitu ya pada saat implementasi penerapan dari kebijakan baru ini. Kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana penguatan kelembagaannya kah, bagaimana mungkin komunikasi yang perlu kita intenskan lagi begitu ya. Di segmen berikutnya kita akan jeda kembali sebentar Bu Santi dan juga Mas Sabra. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita kali ini Mas Sabra Talatov dan juga Ibu Santi Samdasani. Ini menarik kalau kita cermati dengan kebijakan yang baru saja disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu ya di hadapan para anggota DPR RI begitu. Dan ini menarik. Bu Santi, kalau memang Anda menegaskan bahwa pada saat implementasinya ini yang perlu kita lihat ke depan begitu. Mungkin kita ingatkan bareng-bareng begitu. Ini seperti apa sih harapan dari pelaku usaha sendiri? Apakah nanti komunikasi juga harus intens begitu terjalin dengan penerapan tata kelolanya akan seperti apa? Kemudian meskipun tadi tahapan-tahapan sudah ada pre-clearance, clearance juga post-clearance. Nah ini harus disepakati bersama kan begitu bahwa ekspor ini akan melalui satu pintu tapi tahapannya jelas, kemudian pelaksanaannya juga jelas di lapangan begitu Bu Santi. Silakan. Kalau pelaku usaha simple Pak, mereka cuma ujung-ujungnya cuan aja gitu kan. Nah itu jangan terganggu pertama ya. Kedua, transisi ini jangan membuat mereka sampai kehilangan klien, kehilangan buyer. Karena kembali lagi komoditas yang kita mau jual ini juga negara lain juga ada gitu. Jadi kalau transisi ini membuat sebuah imbalance yang sangat besar dan disrupsinya juga tidak bisa dimanage dengan baik, akan ada dampak-dampak negatifnya. Nah, justru dari pelaku usaha ini mereka sebenarnya menjaga dua hal itu. What is my profit gonna look like? And then what is the stability moving forward gitu ya. Jadi bagaimana dampak-dampak. Kalau dari segi middleman ini mereka juga sih sepertinya memang agak menanyakan karena mereka kan agen ya. Nah, agen-agen ini juga kan mungkin punya fungsi juga. Mereka juga membantu mencarikan pasar, membantu melakukan kegiatan-kegiatan ekspor. Bukan berarti mereka tidak membawa sebuah nilai added gitu ya. Jadi harus dipilih orang-orang tengah ini, agen-agen ini value-nya apa. Kalau cuma duduk-duduk ngambil komisi aja potong. Tapi kalau mereka membawa value yang cukup bagus, misalkan value-nya untuk mencarikan market, memaintain buyer, menjaga hubungan baik, ya itu yang kita harus pelihara juga. Seperti itu, Pak. Nah Mas Sabra, Anda melihat bagaimana nih dari sisi ekonomi melihat bahwa memang ini kan harus ada orkestrasinya, kemudian dirijennya siapa begitu, karena ini ya harus mengawal ada. Ya, sementara 3 komoditas ya, CPO, batubara, kemudian ferro alloy sendiri. Anda melihatnya bagaimana jadinya? Siapa yang mungkin nanti akan menjadi dirijennya kalau memang dari antara akan membentuk entitas baru begitu? Iya, yang pasti targetnya ya ketika ada perubahan kelembagaan baru ini, pembentukan kelembagaan baru ini adalah terjadinya efisiensi. Tadi tata kelola itu cerminan adalah efisiensi dalam tata niaga. Jadi tidak menciptakan birokrasi yang baru, Mas. Nah, memang ekspektasinya yang saya bayangkan adalah ketika terjadi efisiensi tadi, terbangun sebuah platform digital ekspor. Jadi pemerintah berharap nanti seluruh transaksi itu tercatat secara presisi, ya real time, kemudian harganya nanti mengacu pada benchmark, dokumen lebih cepat, dan nantinya manfaat berupa devisa akan lebih besar lagi. Itu merupakan hasil dari efisiensi yang tercipta. Nah, tetapi ada efek sampingnya juga, yaitu ketika ada kekhawatiran ya birokrasi semakin panjang dan ada resiko terjadi monopoli oleh BUMN, Mas. Nah, monopoli ini ya ketika nanti memang aturan mainnya tidak jelas, apalagi juga pengawasan terhadap
dan antara sumber daya Indonesia itu juga auditnya juga tidak cukup tegas, itu akan menciptakan justru middleman baru kalau bahasa Ah, saya gitu. Jadi ini oke. ada resiko lain, efek samping juga yang harus bisa dimitigasi, Mas. Oleh karena itu memang semangatnya, kita bisa sangat memahami ya dalam mendorong adanya transparansi ya dan juga reformasi tata kelola, lagi-lagi supaya industrinya juga bisa tumbuh, para pelaku usaha juga tetap menikmati ya proses bisnis secara, normal, bisnis to bisnis, Ya, tetapi lagi-lagi jangan menjadikan, momentum ini untuk melakukan perubahan ataupun ya. mendisrupsi proses bisnis yang berjalan dan tujuan utamanya harus fokus pemerintah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan, penerimaan negara. Dan yang terakhir saya pikir juga penting Mas Pras, ini juga menjadi momentum juga untuk mengaitkan dengan agenda hilirisasi juga, gitu. Hmm. Artinya pemerintah ketika nanti punya basis data yang kuat ya, terhadap bagaimana perubahan harga dan juga penerimaan negara dari komoditas sumber daya alam tadi, jadi bisa memilah mana memang yang sumber daya alam yang saatnya memang, tetap dipertahankan ekspornya, mana yang mungkin dikoreksi atau dibatasi untuk, dilakukan industrialisasi di dalam negeri, Mas. Kemarin kan juga Pak Presiden tegas juga tuh, Mas, bilang kalau memang harganya tidak menguntungkan karena kita dianggap sebagai, price taker bukan price maker, Ya. maka lebih baik kita simpan aja buat anak cucu. Itu saya pikir ada kaitannya semuanya nih, Mas, dengan, Hmm. kebijakan ekspor satu pintu itu. Jadi Ya. juga tadi harus bisa ada, relevansinya juga dengan agenda hilirisasi nasional, Oke, gitu Mas Pas. intinya adalah memang setiap kebijakan yang baru termasuk juga dengan, kebijakan satu pintu untuk ekspor komoditas sumber daya alam ini adalah di atas kepentingan nasional begitu yang diutamakan ya. Bagaimana tadi, data-data yang bisa kita kumpulkan bahwa eksportasi ini jangan sampai lagi ada kebocoran-kebocoran yang justru itu kontraproduktif ya dengan keinginan pemerintah untuk bisa mendorong lagi aktivitas ekonomi kita, mendorong pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Baik, itu dia beberapa informasi yang sudah kita sampaikan. Mas Abra, kemudian Ibu Santi, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Santi, Mas Abra. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Pras, Bu Santi. Ya, pemirsa, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin ke level 5,25%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah akibat dampak gejolak global dipicu perang Timur Tengah. Bank Indonesia mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur atau RDG periode Mei 2026. Hasilnya, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI atau BI rate sebesar 50 basis poin ke level 5,25% sesuai ekspektasi pasar. Dengan demikian, suku bunga deposit fasilitas juga meningkat menjadi 4,25% dan suku bunga lending fasilitas sebesar 6%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah akibat dampak gejolak global dipicu perang Timur Tengah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah akibat dampak gejolak global dipicu perang Timur Tengah serta menjaga level inflasi yang ditetapkan pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter 2026 pada prostabilitas demi memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Langkah ini adalah kenaikan pertama BI rate dalam 2 tahun terakhir. Terlebih, BI rate bertahan di level 4,75% sejak November 2025. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, demi jaga rupiah, Bank Indonesia naikkan suku bunga acuan menjadi 5,25%. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadi Nenggolan, Ketua BPP HIPMI, kemudian ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Hadi, apa kabar? Halo, selamat
Siap. Selamat pagi menjelang siang. Baik. Kebetulan saya sedang lagi di Bovendigul ini, lagi di Papua Selatan saya. Oke, mantap. Ini dia. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, Mas Hadi. Kemudian Siap. Mas Nailul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati begitu langkah Bank Sentral akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan tidak tanggung-tanggung 50 basis poin menjadi 5,25% dari sebelumnya cukup panjang ditahan di 4,75%. Serius memandang bagaimana kebijakan Bank Sentral ini karena kita tahu tekanan rupiah begitu yang menjadi domain dari Bank Indonesia masih terjadi sampai dengan detik ini juga begitu, Mas Nailul. Iya, memang kalau kita lihat sebenarnya BI sudah melakukan beberapa intervensi ya sebenarnya Mas Pras ya. Tapi kalau kita lihat memang intervensi dalam operasi pasar untuk dolar itu belum menemukan hasil yang baik gitu kan. Kalau kita lihat sebenarnya cadangan devisa kita juga sudah mau buruk gitu kan. Kalau kita lihat ada sekitar 10 miliar USD yang terbuang, yang sudah digelontorkan oleh Bank Indonesia, tapi nilai tukar rupiah kita terus melemah gitu kan. Artinya apa? Artinya dari sisi BI itu dia tidak bisa nih untuk terus menerus untuk menggelontorkan cadangan devisa kita gitu kan, sehingga cadangan devisa kita bisa terkuras habis. Nah makanya kalau kita lihat ini BI mencoba untuk dari sisi bagaimana mencoba untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri melalui kenaikan BI rate gitu. Nah sebenarnya ini juga sangat terkait juga dengan kenaikan yield US ya, Mas Pras ya, yang juga meningkat dalam beberapa hari terakhir gitu kan. US yield ya, itu di Februari itu di angka sekitar 3,9%, itu sekarang sudah di angka 4,6 sampai 4,7%. Artinya itu naik terus dan menimbulkan capital outflow gitu. Nah, capital outflow yang meningkat inilah yang memang menjadi dari pelemahan nilai tukar kita gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ini langkah yang rasional yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap isu dari pelemahan nilai tukar kita. Oke, itu dari kacamata HIPMI, pelaku usaha melihat bagaimana dengan langkah Bank Sentral nih, akhirnya juga menaikkan suku bunga acuan. Apakah memang kebijakan yang sesuai dengan konsensi misalnya begitu dari pelaku usaha sendiri atau justru ini agak mengejutkan begitu misalnya? Yang pertama, secara praktek dunia usaha tentu ini terbilang membuat dunia usaha terkejut ya. Tapi ketika kita telaah lebih dalam dan lebih memahami, kita juga bisa memahami bagaimana konsennya pemerintah khususnya BI menjaga stabilitas rupiah yang tentu dalam tekanan. Nah, cuman point view-nya yang ingin saya sampaikan dari HIPMI ada yang pertama adalah menjaga stabilitas rupiah itu jauh lebih penting daripada pertumbuhan yang tapi ujungnya juga akan membuat rontok dunia usaha. Jadi memang kita berharap memang dari pemerintah menjaga stabilitas ini. Yang kedua, sebenarnya yang berdampak ini adalah usaha-usaha sektor produksi yang tanda kutip belum sepenuhnya mandiri ya pengelolaannya ekosistemnya dalam negeri ya. Contoh misal saya mengambil di industri pangan, berdampak tidak dengan kenaikan rate BI ini. Berdampak sebagian, tapi sebagian tidak berdampak. Tapi yang berdampak ini contoh adalah misal di industri pupuk, di mana beberapa bahan baku yang kita masih bergantung dengan produk impor. Begitu juga misal di teknologi pangannya ataupun di teknologi pertanian, alat mesin pertanian. Nah, ini juga berdampak karena belum 100% ekosistem produksi alat-alat mesin pertanian ini kita bisa mandiri di dalam negeri. Nah, tentu yang paling berdampak juga paling kejepit ini adalah industri-industri ya perusahaan-perusahaan yang padat karya. Di mana di situ ada teknologi yang tetap masih bisa kita teknologi yang masih kita combine dengan kebutuhan dari luar negeri untuk dalam negeri sendiri. Di satu sisi banyak juga bahan-bahan baku yang tentunya belum bisa kita produksi dalam negeri sepenuhnya. Nah, ini saya dari pengusaha lebih kepada
implementasi dan dampak real yang ada terjadi di lapangan. Begitu. Baik, nah kalau misalnya Mas Nailul melihat begitu, lantas pesan apa yang ingin coba disampaikan Bank Sentral begitu ya, dan khususnya Indonesia begitu dengan kenaikan suku bunga acuan yang sudah dilakukan sampai dengan 5,25% ini, Mas Nailul? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini last resort dari BI ya. Jadi BI memang ya mau nggak mau sebenarnya menerapkan ataupun menaikkan suku bunga ini gitu. Oke. Karena berbagai instrumen yang sudah dilakukan baik di NDF dan ya kalau kita bilang di beberapa pasar spot lainnya itu juga mengalami kebuntuan gitu. Nah, ini yang kita lihat rupiah masih melemah meskipun dari sisi cadangan devisa kita sudah keluar 10 miliar USD. Nah, ini yang kita lihat sebagai ya akhirnya BI ya menaikkan suku bunga juga. Dan jangan lupa Mas Pras, ini juga sangat terkait dengan global juga. Kalau kita lihat Bank of Japan ya, itu kan selama ini kan kita tahunnya kan negatif gitu kan. Nah, per tahun 2024 itu sudah positif dan mengalami kenaikan terus-menerus untuk tingkat suku bunganya. Nah, artinya apa? Artinya persaingan untuk mendapatkan dolar untuk masuk ke sebuah negara itu semakin ketat gitu. Nah, Indonesia itu di periode yang sama itu menurunkan suku bunga acuannya. Nah, artinya di sini ada capital outflow yang cukup masif dari Indonesia yang pada akhirnya dia akan mencari negara-negara yang menawarkan imbal hasil yang lebih menarik. Nah, inilah yang kita lihat sebenarnya yang dilihat sama Bank Indonesia gitu. Nah, tadi terkait juga sama Mas Adi bahwa itu sangat memang ini akan memukul dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian dari teman-teman usaha yang dia mempunyai kredit juga yang floating ya, itu juga pasti akan terkena dampaknya. Nah, makanya ini boleh kita bilang seharusnya juga bisa diantisipasi juga sama pemerintah gitu. Pemerintah mungkin bisa melakukan dari sisi fiskalnya, dari sisi BI itu juga melakukan ya tadi ya intervensi dalam hal BI rate gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita tunggu nih respon pemerintah seperti apa menindaklanjuti dari kenaikan BI rate ini. Oke, itu dia. Kita akan lihat nanti dampaknya juga kepada sektoralnya begitu, mengingat ada kenaikan suku bunga acuan dikhawatirkan tadi kredit dari penyaluran perbankan ini juga mengalami kenaikan. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri juga nih bagi dunia usaha, masyarakat juga begitu, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Nailul dan juga Mas Hadi, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda dari Selius, kemudian ada juga Mas Hadi Nainggolan dari HIPMI. Nah, bicara mengenai kenaikan suku bunga acuan, ini kan juga pasti akan ada kaitannya dengan suku bunga pinjaman atau perbankan begitu Mas Nailul. Dari kacamata Selius melihat bagaimana nih, akankah ini ada tekanan baru lagi dalam artian ini memberikan bahwa keinginan masyarakat, pelaku usaha begitu untuk melakukan ekspansi bisnis kah atau kegiatan konsumsi lainnya begitu akan menjadi tantangan tersendiri kah atau bagaimana dengan kenaikan suku bunga acuan kita? Iya, pasti Mas Pras ini akan menyebabkan tadi kalau saya bilang perlambatan untuk pertumbuhan kredit ya. Nah, tapi yang menarik sebenarnya kalau kita lihat di sisi suku bunga Indonesia ini mempunyai kekakuan dalam hal ketika turun. Nah, ini menarik Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ini ada DVT juga ada pergerakan BI rate ya. Kita melihat ada penurunan dari 5,5 di beberapa tahun yang lalu itu menjadi 4,75% ya. Itu tapi ternyata pertumbuhan kredit itu tidak bergerak secara optimal, artinya masih berada di angka 6-7% year on year. Nah, tapi ini kalau turun gitu kan, tapi kalau naik ini bisa berbahaya. Kalau naik itu biasanya menurunkan pertumbuhan kreditnya itu cepat gitu. Artinya di sini pada pertumbuhan kredit secara nasional itu bisa terdampak negatif. Nah, yang menarik juga Mas Pras, ini bertepatan dengan pengumumannya, bertepatan dengan yang disampaikan sama Prabowo di pidato kemarin terkait dengan suku bunga itu kalau bisa rendah gitu. Nah, ini berkebalikan kalau menurut saya sebenarnya apa yang diinginkan sama pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi itu bagus karena apa? Karena ini bisa meredakan dugaan terkait dengan intervensi pemerintah terhadap independensi Bank Indonesia. Nah, inilah
sebenarnya kita harapkan ketika pemerintah itu mengharapkan ada penurunan suku bunga acuan, itu BI itu melihat hal yang lainnya gitu. Makanya Oke. ini kalau boleh saya bilang sebenarnya sisi menariknya dari sisi pemerintah ini ingin menekan bunga, tapi satu sisi BI malah menaikkan suku bunganya, dan ini akan berakibat pada lending rate yang juga akan meningkat. Jadi ini sebenarnya bagus dalam hal independensi Bank Indonesia ya, Mas Iya. Pras, dalam Oke. sisi lainnya sebenarnya. Itu dia ya, menjadi salah satu bukti bahwa bank sentral masih independen lah begitu ya. Nah, dari sisi pelaku usaha, bagaimana Anda melihat butuh penyaluran pembiayaan, butuh pembiayaan dari perbankan, kemudian disalurkan lagi untuk kegiatan produksi, sementara ada kenaikan suku bunga acuan. Anda melihat ini transmisinya dengan suku bunga pinjaman yang diharapkan dari pelaku usaha ini akankah bergerak cepat naiknya, atau bagaimana sih yang idealnya begitu, Mas Hadi? Ya, tentu ya. Ini kita di pengusaha ketika dalam posisi seperti ini, pilihan terbaik bagi pengusaha adalah mengetatkan ikat pinggang ya. Artinya kita tentu melakukan efisiensi kepada pengeluaran-pengeluaran yang kita anggap bisa kita tunda ataupun bisa kita reduksi. Nah, tentu saya akan coba memberikan pandangan ketiga sisi ya yang akan terjadi dampaknya dengan bunga acuan yang hari ini 5,25% ini. Yang pertama, saya meyakini bahwa penyaluran kredit tentunya juga akan melambat ya, karena ini kan terjadi hukum pasar. Kalau orang mau minjam lalu juga suku bunganya tinggi, tentu tidak menjadi pilihan yang paling ideal. Mereka baru akan ambil kredit itu pembiayaan kalau memang benar-benar pekerjaannya cuan dan tentunya terukur ya secara risiko dan sebagainya. Yang kedua, yang paling kita khawatirkan ini adalah sektor-sektor produktif yang sebenarnya sedang menjadi pilar kekuatan ekonomi bangsa ini. Sektor produktif ini adalah termasuk UMKM, ya sektor pangan, energi yang ada di dalam negeri ini yang sangat tertekan. Bayangkan ketika mau menambah kapasitas produksi terhambat, pengusaha harus menjaga diri untuk tidak ekspansi besar-besaran. Satu sisi kalau ini kita tidak lakukan produksi secara lebih besar lagi, tentu ya ekonomi kita anggap ini tidak bisa naik ya, bertumbuh secara eksponensial, tapi mungkin kita lebih kepada bertahan begitu. Nah, yang ketiga, ini yang kita khawatirkan multi effect player-nya itu Pak Mas Pras bisa orang juga dampaknya juga adalah daya beli kan. Jadi kalau daya beli itu orang menahan untuk belanja kepada hal-hal yang mungkin dulunya 50.000 jadi 40.000, tentu kan ini kan daya belinya menurun ya. Jadi posisinya juga ini akan membuat pergerakan ekonomi kita juga akan melambat. Jadi kita dari pengusaha bisa memahami ya, walaupun sebenarnya tadi dijawab oleh peneliti ya, pengamat tadi bahwa kemarin pasti tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional itu berapi-api itu Pak Presiden menyampaikan ya suku bunga bagaimana rendah, termasuk juga tadi malam saya diwawancara oleh media yang lain terkait statementnya Pak Presiden ingin menumbuhkan pengusaha-pengusaha muda baru, harapan beliau di Hari Kebangkitan Nasional. Tapi kan ini kan bagian dari paradok juga ya, bagaimana kita bisa menumbuhkan pengusaha sektor-sektor baru kalau ya bunganya naik, ya juga ya posisi ekonomi seperti ini yang makanya kita punya pandangan Mas Pras bagaimana dalam kondisi seperti ini is okay, mau nggak mau karena kita menjaga dan menghargai Bank Indonesia untuk menjaga rupiah yang semakin tertekan, tapi yang perlu mungkin bisa dibuat terobosan beberapa insentif yang bisa juga menjadi menjadi harapan dan membuat dunia usaha juga lebih optimis sehingga ini seimbang ini antara pengetatan di
Moneternya, suku ya. bunganya, moneternya, tapi juga diberi Iya. insentif di sisi lainnya begitu. Oh, itu dia. Berarti memang bauran kebijakan fiskal ini. Kita kembali, Mas Nailul, singkat saja Anda melihat bagaimana sih menyikapi kondisi ini? Harapannya memang tadi oke lah, Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan, tapi diharapkan juga pemerintah ada juga insentif nih, sweeteners begitu untuk bisa menjaga aktivitas industri di dalam negeri. Apalagi ada beberapa sektor yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi yang kemungkinan akan tertekan dengan adanya kenaikan suku bunga acuan. Nah, ini bagaimana nih skema yang win-win solution-nya begitu, Mas Nailul? Yang pasti gini Mas Pras, ini dari BI sudah menaikkan suku bunganya, artinya sweetener bagi investor itu meningkat. Yang kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, eksekutif itu adalah dari sisi bagaimana menjaga kepercayaan atau menumbuhkan kepercayaan dari investor. Salah satunya adalah memang dengan mengurangi belanja-belanja yang selama ini dikritik oleh lembaga pemeringkat rating seperti NPG dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya juga bisa jadi pemantik investor luar itu untuk masuk ke pasar keuangan kita gitu. Nah, makanya kalau boleh saya bilang, selain menaikkan suku bunga itu juga harus diiringi dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal fiskalnya. Nah, yang kemudian kalau kita lihat sebenarnya dari sisi dunia usaha juga, tadi Mas Adi juga sempat sampaikan insentif-insentif dan sebagainya, itu juga perlu didorong juga, karena bagaimanapun juga dari sisi daya beli, kita selalu bilang sisi daya beli ini menjadi game changer untuk kita bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa berjalan dengan lebih cepat gitu, karena 50% lebih adalah konsumsi rumah tangga yang berhubungan dengan daya beli. Maka kalau boleh saya bilang sebenarnya ketika dinaikkan untuk suku bunganya, ini juga harus diiringi juga dengan penguatan daya beli masyarakat melalui beberapa insentif yang menurut saya itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah di tengah anggaran yang terbatas, dan kita mendorong ada realokasi dari MBG di situ. Oke, itu dia ya, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pilihan dari pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran begitu ya, untuk bisa menjaga tadi adanya insentif yang bisa diberikan dengan adanya kenaikan suku bunga acuan, dan semoga ini menjadi satu langkah bauran kebijakan lagi kerjasama yang erat antara pemerintah kemudian Bank Sentral ya, dan juga pelaku usaha untuk menjaga ekonomi kita tetap bergeliat begitu ya, meskipun tantangan dari global ini kita tidak tahu masih kapan akan berakhirnya begitu. Baik, Mas Nailul kemudian Mas Adi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Mas Nailul, Mas Adi, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.